Bu, jangan sibuk, cepat duduk dan makan. Tidak apa-apa, kalian makan saja, aku masih ada pekerjaan. Setelah selesai, aku akan ikut makan. Jangan pedulikan dia, ibu ini memang suka bekerja keras. Ayah, hari ini ulang tahunmu, aku ingin bersulang untukmu. Selamat ulang tahun, Ayah. Aku sangat senang hari ini, anak-anak kita. Semua datang dari jauh untuk merayakan ulang tahunku. Ini menunjukkan kalian masih menganggapku sebagai ayah. Hari ini, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan, kalian juga sudah lihat. Aku dan ibumu sudah tua. Penyakit datang tiba-tiba, banyak hal yang tidak diatur sebelumnya. Takut nanti tidak bisa bicara, jadi aku memutuskan. Setelah aku dan ibumu tidak ada lagi, rumah ini akan diberikan kepada Wang Liang. Ini rumah di kawasan sekolah, nanti cucuku tidak perlu bolak-balik jauh. Kamu memanggil kami pulang, hanya untuk memberitahu kami. Rumah ini diberikan kepada Wang Liang. Baik, jadi maksudmu, di hatimu. Aku dan Xiao Yu adalah orang luar. Jangan berteriak, tidak sopan. Ya, itu maksudku. Hari ini hanya memberitahu kalian, jangan nanti ribut. Suamiku, kenapa kamu tidak berdiskusi denganku tentang ini? Lagi pula, kita berdua masih hidup dengan baik. Anak-anak jarang pulang. Kenapa kamu memikirkan hal seperti ini? Diam, di rumah ini aku yang berkuasa. Kakak, kenapa datang larut malam? Aku khawatir padamu. Kamu terlalu impulsif, grup keluarga sudah gempar. Lalu, mereka yang salah, tidak boleh dikatakan? Kakak, aku tahu kamu merasa tidak adil. Aku juga, tapi mereka orang tua kita. Masa tidak mau berhubungan lagi selamanya? Xiao Yu, kamu tidak benar-benar berpikir. Kakak peduli dengan rumah itu? Aku hanya tidak mengerti. Kita sama-sama anak mereka. Kenapa Wang Yang bisa lebih tinggi dari kita? Kenapa semua hal harus kita berdua yang mengalah padanya? Dulu kamu belum lahir. Di rumah, jika ada sesuatu yang bagus, selalu untuk Wang Liang. Selalu untuk Wang Liang, mainan. Baju, aku hanya bisa memakai yang sudah kecil. Kamu tahu, karena dia aku tidak pernah memakai rok. Dulu kupikir kondisi keluarga tidak baik. Tidak pernah meminta pada ibu. Xiao Yu, kamu tahu tidak? Dulu pagi-pagi aku pergi sekolah bersama Wang Liang. Mama masak mie instan untuk kami. Sekilas terlihat sama. Tapi di bawah mie Wang Liang, ada telur. Sedangkan aku tidak dapat apa-apa. Tapi di bawah mie Wang Liang, selalu ada telur yang disembunyikan. Sedangkan aku tidak dapat apa-apa. Bagaimana kamu tahu soal ini? Wang Liang itu, setiap kali makan mie, dia selalu membelakangi. Dia makan dengan lahap, takut aku melihat sesuatu. Suatu kali saat dia ke toilet, aku ambil sumpit. Aku tusuk bagian bawahnya, baru ketahuan ada telur. Lalu kamu lahir. Kata ayah. Datang lagi yang cuma makan, keluarga sudah susah. Waktu itu pesan seragam sekolah, seragam Wang Liang. Ayah langsung bayar tanpa pikir panjang. Tapi giliranku, katanya tidak ada uang. Kamu tahu, waktu itu, cuma aku satu-satunya yang tidak punya seragam. Aku juga pernah cerita ke orang tua soal ini. Tapi kamu tahu jawaban ayah? Ayah bilang, kalau mau sekolah ya sekolah, kalau tidak lebih baik keluar. Lebih cepat menghemat uang keluarga. Jadi, kakak, inikah alasanmu dulu kerja di luar dan tidak pulang? Masih banyak lagi hal seperti ini. Nilai Wang Liang berantakan. Tapi ayah tetap cari cara agar dia bisa sekolah. Tapi giliranku, terserah mau sekolah atau tidak. Lebih baik aku cepat-cepat cari uang untuk keluarga. Lalu mama, ayah seperti ini, mama tidak berbuat apa-apa. Mama kamu juga tahu, mama tidak pernah cari uang. Di rumah posisinya pasif. Aku juga tahu, mama sebenarnya sangat menyayangi kami. Tapi keluarga ini, bukankah Wang Guoli yang berkuasa? Sebenarnya aku juga tahu, di mata ayah, kami dan kakak berbeda. Setiap kali ayah memandangku, aku selalu merasa ada sedikit kedinginan. Jadi, sejak kecil aku ingin cepat besar. Dengan begitu, bisa pergi jauh dari rumah. Urusan keluarga, tidak ada hubungannya denganku. Lihat, sekarang tetap tidak bisa menghindar. Kakak, bagaimanapun, aku rasa kita tidak boleh gegabah. Ini kan orang tua kita. Siapa tahu nanti ayah berubah. Lin. Mama. Bagus? Kamu kan hebat, ngapain pulang? Ayah,
Aku pulang kali ini bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin bertanya dengan jelas soal rumah itu. Apa rencanamu sebenarnya? Len, ini semua cuma omong kosong. Ayahmu cuma bicara begitu aja. Dengerin ibu, nanti makan di rumah ya. Ibu masakin makanan favoritmu. Baik. Apa? Sekarang omongan ibu udah nggak didengerin ya? Soal pembagian rumah. Seperti yang aku bilang waktu itu. Rumah itu untuk Wang Liang. Wang Liang itu anak laki-laki. Dia yang harus mewarisi semua harta keluarga. Kamu dan Wang Yu, kalian berdua cuma anak perempuan. Kami udah berusaha sekuat tenaga membesarkan kalian. Sekarang malah mau balik, berebut rumah sama kakakmu. Kalian pakai modal apa? Ayah, kita berdua masih hidup dengan baik. Kenapa kamu harus bahas soal rumah ini? Lagi pula, anak perempuan kita susah-susah pulang. Aku lihat kamu semakin tua semakin gak waras. Di keluarga ini kamu masih punya hak bicara? Modal apa? Modal kita juga marga Wang. Modal kalian dari kecil selalu pilih kasih. Wang Liang punya apa? Belajar nggak becus, kerja juga susah. Kalian bayar orang buat dia. Umurnya udah lebih dari 40 tahun. Kalian masih nafkahin dia. Kalau aku dan Xiao Yu, kami punya apa? Pernahkah kalian beri perhatian dan kasih sayang? Selalu bilang anak perempuan nggak ada gunanya. Bertahun-tahun ini aku gigit jari menahan semua ini. Susah payah kerja sambilan buat lulus kuliah. Kalau nggak, meskipun aku jadi gelandangan, kalian juga nggak akan pedulikan? Lin, jangan banyak bicara. Jangan bikin ayah marah. Waktu itu kondisi keluarga kita memang susah. Ibu, susahnya cuma buat Wang Liang minta apa. Kalian langsung beliin. Kalau aku dan Xiao Yu, kami seragam sekolah dan buku latihan aja nggak punya. Tapi ibu, nggak punya uang berarti nggak pantas dapat kasih sayang. Ibu tahu nggak siklus haid kami berdua? Kepen? Ibu tahu nggak waktu itu? Saat kami haid, betapa tidak berdayanya kami. Betapa memelekannya? Tapi ibu, mata ibu cuma lihat anak lelaki kesayangan ibu. Maafkan ibu. Lin. Makan mulu, gak mikir. Gak ada perasaan. Ada lagi. Kamu tahu nggak kemarin Wang Lin ke rumah orang tua? Bikin ribut soal rumah itu. Tahu-tahu, ayah telepon aku. Bikin ayah kesel banget. Sudah kuduga Wang Lin tidak punya niat baik. Dia bilang tidak mengincar rumah ini. Ah, masa percaya? Ngarep aja, kan papa sudah bilang. Rumah ini untuk kita. Untuk biaya sekolah anak kita. Wang Lin mau ngincar? Jangan mimpi. Aduh, kenapa pukul aku? Makanya kamu bodoh. Kata papa cuma omongan doang. Omongan kosong, bisa berubah kapan saja. Lagi pula, anak kita masih lama baru sekolah. Bagaimana kalau dua adikmu bikin masalah di tengah jalan? Berani mereka? Aku anak sulung, papa sudah bilang. Rumahnya, termasuk tabungan papa, nanti jadi milikku. Papa juga bilang, nanti kami akan merawatnya. Mereka berani bikin masalah? Jangan harap. Sayang, kita ini berjuang untuk siapa sih? Kan untuk anak kita, satu-satunya penerus keluarga. Masa kita mau lihat anak kita kalah dari awal? Nanti les piano, les matematika. Mana ada yang tidak butuh uang? Urusan rawat orang tua belum dibahas. Kalian bertiga kok orang tua. Tapi urusan rumah ini, harus kita duluan sebelum Wang Lin berniat. Ambil kesempatan pertama. Maksudmu? Omongan papa belum ada bukti, kita harus cari cara. Agar papa segera balik nama rumahnya. Agar tidak ada masalah nanti. Benar. Hei Lonok, Bu, tanya dong. Wang Lin kemarin. Pulang bikin ribut kan? Sudah kuduga dia bawa masalah. Bikin rumah jadi kacau balau. Lin, pasti salah paham. Cuma sedikit berdebat dengan papa, nanti ibu jelaskan. Kamu dan Nyanyan jangan dipikirin ya. Salah paham apaan? Bu belum sadar ya? Wang Lin itu sengaja mengincar rumah ibu dan papa, dia mau rebut rumah dariku. Bu, dia itu anak durhaka. Nak, papa kemarin kan mabuk, urusan rumah. Tidak bisa ditentukan begitu saja. Bu, maksud ibu apa? Oh iya. Kemarin ibu juga yang menghalangi. Papa bicara soal rumah. Jangan-jangan ibu mau kasih rumah ini ke Wang Lin dan Wang Yu ya? Bukan, nak jangan salah paham.
Maksud ibu, urusan rumah masih terlalu dini. Ibu dan papa kan masih sehat-sehat saja. Ibu, aku adalah satu-satunya anak laki-laki ibu dan ayah. Kalau tidak bergantung pada anak, mau bergantung pada siapa lagi? Bergantung pada Wang Lin dan Wang Yu? Atau mungkin, ibu tidak ingin kami merawat ibu di masa tua, tidak ingin bertemu cucu? Ah, nak, bukan begitu. Kamu salah paham. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu tidak bermaksud begitu. Sudah, ibu. Aku mengerti maksud ibu tentang masalah rumah ini. Ibu juga tidak mendukung aku dan Yan, ya? Ibu sudah dicuci otak oleh Wang Lin. Baiklah, aku akan bicara dengan ayah. Lagi pula, di rumah ini, ayah yang berkuasa. Ah, semua adalah anak sendiri. Sama-sama disayang. Kenapa ibu jadi seperti ini? Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Ada apa ini? Semua karena ulah kalian. Ayah, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Siapa keluarga pasien di sini? Dokter, kami semua keluarganya. Pasien mengalami stroke. Untungnya dibawa ke sini cukup cepat. Istirahatkan dulu di rumah sakit. Jika tidak ada masalah, 1 minggu bisa pulang. Dok, boleh saya tanya? Apakah kondisi ibu saya bisa menimbulkan efek samping? Kondisi pasien tidak terlalu parah. Tapi perlu waktu untuk melihat perkembangannya. Harus banyak istirahat, jangan terlalu lelah. Jaga pikiran tetap positif. Nanti, bisa dilakukan terapi rehabilitasi untuk pasien, oke? Dia tidak boleh ditinggal sendirian. Masih perlu terapi rehabilitasi? Terapi rehabilitasi ini untuk pasien, agar bisa hidup mandiri nantinya. Kalau tidak, akan memberatkan pasien dan keluarga. Oke? Lihat, ibu kalian sudah seperti ini. Kalian berdiskusi, bagaimana solusinya. Bagaimana dengan Wang Liang dan Lian Yan? Kenapa kedua suami istri itu belum datang? Kakakmu dan istrinya sibuk. Sudah kukatakan. Ibumu tidak ada masalah serius, suruh mereka datang nanti saja. Benar-benar anak yang berbakti. Jangan bicara yang tidak perlu. Kalian juga tidak perlu berdiskusi dengan kakakmu. Menurutku, kamu dan Wang Yu harus bergantian merawat ibumu. Aku sudah tua. Badan tidak kuat lagi. Lagi pula, aku laki-laki. Tidak nyaman merawatnya. Bagaimana? Wang Liang dan istrinya tidak mau urus sama sekali? Ibu adalah ibu aku dan Xiao Yu. Hanya kami berdua. Kalian berdua anak perempuan, wajib merawat ibumu. Kakakmu laki-laki, mana bisa? Make it Tom can carrier. Ayah, aku pikir masalah ini. Sudah, jangan dibahas lagi. Begini saja. Sekarang kalian semua jadi anak durhaka. Dulu sia-sia aku membesarkan kalian. Urusan ini harus begini. Ibu, aduh ibu, bagaimana kondisi ayah ibu? Aduh, kamu tidak tahu, aku sangat khawatir. Ayah, kalau ibu sampai terjadi sesuatu, bagaimana nasib keluarga kita? Wang Liang, kalian berdua datangnya cepat sekali. Lebih cepat lagi. Ibu hampir keluar dari rumah sakit. Lin, perkataanmu terlalu kasar. Ayah bilang ibu sekarang sudah baik. Kita tidak perlu buru-buru. Lagi pula, kakakmu ini sibuk sekali di kantor. Istri, jangan buang waktu dengannya. Wang Lin, kau harus tahu, ibu sampai seperti ini. Semua karena ulahmu. Masih berani bicara seenaknya di sini. Sudah. Sekarang bukan waktunya bertengkar. Ibu dalam kondisi seperti ini, mari kita diskusikan. Langkah selanjutnya yang penting. Menurutku, kalian berdua saja yang merawat ibu. Ayah, bukan hanya kakak, aku juga tidak setuju. Aku kerja di luar kota. Aku bisa pulang merawat ibu sebentar. Tapi aku tetap harus kembali. Kakak juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jangan lihat kami, aku harus kerja, masih ada anak di rumah. Keluarga mengalami masalah besar. Menurutku semua anak harusnya ikut berkontribusi tenaga dan uang. Bagaimana kalau biaya pengobatan kita bagi rata? Merawat orang tua, kita bergantian, setuju? Aduh, penghasilan kami sedikit, kalian juga tahu. Lagi pula, kami masih punya anak kecil yang harus diberi makan. Kalau kalian memang memaksa, tenaga kami tidak bisa. Kalau uang, kami bisa sedikit membantu. Sedikit itu berapa? Jangan-jangan nanti kabur. Rencana licik kalian berdua sudah ketahuan. Hari ini aku tegaskan. Rupanya kalian mau kuasai rumah, urusan merawat ibu. Sama sekali tidak kalian pedulikan. Hari ini aku tegaskan. Rupanya kalian mau kuasai rumah, urusan merawat ibu. Sama sekali tidak kalian pedulikan. Wang Lin, apa kau tidak sadar? Siapa dirimu? Ayah masih di sini. Berani-beraninya mengincar rumah. Iya, kita sedang membahas kesulitan nyata. Kenapa malah bahas rumah? Lagi pula, rumah ini disiapkan untuk cucu pertamanya. Bagaimana bisa begini? Sepertinya hanya kita berdua yang menikmati.
Kakak ipar, jangan selalu bicara manis. Merawat orang tua adalah kewajiban setiap anak. Ayah bilang rumah ini untuk kalian, tapi kalian harus melakukan kewajiban kalian dengan baik. Kami tidak merawat mereka. Wang Lin. Saat kamu dan Xiaoyu tidak ada, aku dan Yan Yan yang merawat orang tua. Kapan kami bisa mengandalkan kalian berdua? Jangan pikir aku tidak tahu, kenapa kalian selalu ke rumah orang tua. Uang pensiun mereka, entah diberikan ke siapa. Itu untuk anak-anak kita. Lagi pula, itu karena ayah sayang padaku. Sudah, sekarang ini tidak penting. Yang penting adalah menyelesaikan urusan ibu. Jika tidak bisa, rumah ini akan dibagi rata oleh kita bertiga. Ayah. Lihat, Wang Lin. Dia sangat kejam. Ibu masih seperti ini. Dia sudah berani memikirkan rumah. Aku merasa dia memanfaatkan kesempatan ibu sakit untuk memerasku dengan rumah. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Wang Liang, jangan asal tuduh. Bahkan jika ibu tidak sakit, masalah merawat ibu harus dibicarakan. Kau Piker, kita masih seperti waktu kecil, harus menahan semua kesedihan. Wang Lin, aku masih di sini. Kau berani seperti ini? Kalau aku tahu kau seperti ini, dulu bersama ibumu, seharusnya kau dibunuh. Jika orang tua bisa memilih, siapa yang mau lahir di keluarga seperti ini? Kau! Jika aku bisa memilih keluarga, siapa yang mau berhubungan dengan keluarga seperti ini? Ayah, ini di rumah sakit, banyak orang. Mau jadi tontonan orang lain? Kamu pergi dulu. Urusan lain kita bicara nanti. Baik, keluarga ini hanya dia. Wang Liang, satu-satunya anak laki-laki, ya? Aku dan Xiaoyu berdua adalah orang luar. Baik. Mulai sekarang apapun yang terjadi di keluarga ini, jangan minta bantuanku. Siapa yang mau minta bantuanmu? Kau terlalu berlebihan. Ayah, pikirkan juga saranku. Beri uang atau tenaga, aku dan kakak tidak masalah. Tapi kamu harus adil sekali saja. Ayah, jangan marah pada Xiaolin ya. Sakit karena marah tidak worth it. Iya ayah, jaga kesehatanmu baik-baik. Lihat. Kamu masih harus melihat cucu tumbuh besar, kan? Ayah. Sebenarnya masalah ibu ini ada solusinya. Meskipun Wang Lin dan Xiaoyu tidak peduli. Masih ada aku dan Yan Yan, tapi... Tapi apa? Kamu tahu kondisi keluarga kami. Masih ada anak yang harus diurus sambil merawat ibu. Akan menyita banyak tenaga dan waktu kami. Nanti bolak-balik, anak juga ikut sengsara. Mending pakai skema rumah untuk pensiun. Gampang ayah, intinya begini. Kami berdua pindah ke sini untuk merawatmu, tapi mempertimbangkan masa depan. Agar tidak ada konflik dan menghindari kesalahpahaman adik-adik. Ayah bisa alihkan rumah ke Wang Liang. Dengan begitu kami berdua bisa fokus merawat. Ayah dan ibu, kan? Iya ayah. Ayah, ini kakak suruh aku bawa untukmu. Lihat, kakak mulut pedas tapi hati lembut, sebenarnya dia selalu memikirkan ayah dan ibu. Sudah, jangan sebut anak durhaka itu. Aduh ayah, kakak minggir dulu. Ayah maklumi saja kakak, dia sendirian di luar. Juga tidak mudah, setiap pulang. Kamu selalu mencela atau mengabaikannya, kali ini dia pulang dengan senang hati. Merayakan ulang tahunmu, tapi kamu malah bahas rumah. Bukan Xiaoyu. Aku dan ayah manggil pulang. Bukan untuk membela Wang Lin, apa maksudmu? Kamu juga ingin rumah ini? Kakak, aku hanya bicara fakta. Aku sudah di luar selama ini, sebenarnya aku dan kakak tidak pernah memikirkan soal rumah. Cuma karena ibu sakit, menurutku omongan kakak juga masuk akal. Ibu bukan hanya milikku dan kakak. Kalau kamu bilang begitu, aku malah merasa terzalimi. Selama ini kamu dan Xiaolin di luar sana bebas. Sementara aku dan Yan Yan, yang menemani orang tua, menghibur mereka, kalau tidak, orang tua kita jadi jompo sepi. Tapi kakak, kan kamu yang sudah menikmati manfaatnya. Ini tidak bisa kamu sangkalkan? Sekarang mulai ikut-ikutan Xiaolin ya. Sudah, Xiaoyu. Memanggilmu kembali masih tentang ibumu. Sebentar lagi ibumu akan keluar dari rumah sakit. Bagaimana pendapat kakak dan kakak iparmu? Mereka pindah ke sini untuk merawat kita, lalu bagaimana dengan rumahnya? Lebih cepat dialihkan kepada mereka. Ayah, ini tidak tepat kan? Ibu masih dirawat di rumah sakit. Masalah ini, lebih baik kita pikirkan lagi nanti. Bukan begitu, ayah, kamu tidak percaya pada kami, ya? Kenapa buru-buru? Rumah itu cepat atau lambat akan jadi milik kalian. Masalah sekarang adalah masalah ibumu yang akan keluar dari rumah sakit. Masalah ibumu sekarang sangat khusus, kamu dan Yan Yan. Siapa yang bisa merawat orang? Sekarang harus dipikirkan dulu. Masalah perawatan ibumu. Kalau begitu, lebih baik kita menyewa perawat profesional. Untuk merawat ibu, tentang biaya perawat. Kita bertiga membagi rata,
Lalu bagaimana dengan rumahnya? Tunggu sampai ibu sembuh baru kita bicarakan lagi, ya, Kak? Menyewa perawat, ayah setuju. Ya, setuju. Tapi sepertinya Wang Liang tidak terlalu senang. Mana mungkin dia senang? Membuat si pelit itu mengeluarkan uang. Seperti meminta nyawanya. Sudah, jangan bahas dia dulu. Kakak, ada pendapat? Aku tidak ada pendapat. Bagiku, bisa ikut membayar juga cukup baik. Karena kalau aku yang harus merawat di depan belakang, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Masalah rumah, ayah sudah bicara? Sudah, bilang ke kakak untuk tidak buru-buru. Rumah itu cepat atau lambat akan jadi miliknya. Aduh, aku dengar ayah tidak sengaja bilang. Kakak dan kakak ipar mau merawat ibu, tapi syaratnya. Rumahnya harus dialihkan ke kakak dulu. Keluarga ini benar-benar vampir, aku tahu pasti ada udang di balik batu. Ternyata menunggu di sini. Lalu apa kata ayah? Ayah tidak bodoh. Kakak dari kecil dimanja, tidak pernah kerja keras. Dia tidak bisa merawat orang, jadi ayah menolak dengan halus. Sekarang, tahu kan anak kesayangannya tidak bisa diandalkan. Kakak, rumah itu benar-benar penting? Harus kita perjuangkan? Sejak pulang sampai sekarang, keluarga ini tidak pernah bahagia bersama. Xiao Yu, kakak sudah bilang berkali-kali. Aku tidak peduli dengan rumah itu, aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Kamu pikir, saat ibu sakit, pekerjaan kotor dan berat ingat pada kita, saat bagi harta. Sama sekali tidak menyebut kita berdua. Aku tidak terima. Pokoknya jangan ikut campur, uang perawat akan kubayar. Tapi masalah rumah, Wang Liang ingin dengan mudah mengambil dari orang tua, tidak mungkin. Aduh. Kenapa kamu terburu-buru memanggilku datang? Ada apa? Aku pergi ke rumah ayah dan berbicara dengannya. Bagaimana? Ayah setuju untuk mengalihkan rumah kepada kita? Tidak semudah itu, rumah itu milik ayahku. Aduh, maksud ayahku, kita berdua bahkan sekarang. Bahkan tidak bisa merawat diri sendiri, apalagi merawat orang sakit. Dan ayah juga memanggil Wang Yu. Aku tidak bisa mengatakanmu, hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa. Selesaikan. Kenapa dulu aku buta menikahimu? Memarahiku tidak ada gunanya, kamu pergi juga sama saja. Rumah itu milik ayahku, tidak semudah itu. Lagi pula, ayah sudah bilang di depan Wang Yu. Rumah itu nanti pasti jadi milik kita. Kenapa kamu buru-buru? Tapi apa hubungannya ini dengan Wang Yu? Dia pergi untuk apa? Masih apa lagi? Urusan perawatan ibu setelah keluar dari rumah sakit. Aduh, Wang Yu bilang. Kita sewa perawat profesional untuk ibu, jadi. Ayah juga lebih ringan, kita tidak perlu bolak-balik. Sewa perawat? Kamu tahu berapa biaya perawat per hari? 500? Siapa yang bayar? Katanya, kita bertiga bersaudara yang menanggung bersama. Bersama-sama? Wang Liang. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku menyuruhmu untuk mengalihkan rumah itu kembali, malah kamu pulang membawa masalah baru. Bukan, sayang, dengarkan aku dulu. Sudah, tidak perlu penjelasan. Aku tahu, Wang Yu itu bukan orang baik. Urusan apa dia ikut campur? Aku beritahu kamu, Wang Liang, biaya perawat ini. Aku tidak akan bayar sepeser pun, jangan harap. Mengambil uang dari rumah tangga kita. Sekarang kamu cari cara untuk mengalihkan rumah itu kembali, kalau tidak, kita tidak perlu hidup bersama lagi. Sayang, aku. Ada apa? Ada masalah apa? Tidak bisa bicara langsung? Ayah, ibu kan mau keluar dari rumah sakit. Waktu itu Wang Yu bilang mau sewa perawat profesional. Untuk merawat ibu, aku sangat setuju. Hanya saja, Hanya saja apa? Masalah uang lagi? ayah memang paham aku. Ayah tahu gajiku kecil. Belakangan ini pengeluaran anak juga besar, aku benar-benar. Sudah, tidak usah bicara lagi. Kartu ini tabungan susah payahku, 10.000. Kamu ambil dulu buat bayar biaya perawat. Jangan sampai kamu kalah di depan adikmu. Aku paham, terima kasih ayah. Ayah tenang saja, mulai sekarang aku akan sering datang bersama Yan. Bantu ayah sedikit. Dasar kamu ini gimana sih? Oh iya, jangan sampai Wang Lin dan Wang Yu tahu. Terutama Wang Lin. Iya ayah, tenang saja. Ini rahasia kita berdua. Sudah tua, tetap harus bergantung pada anak. Nanti semua tabunganku dan ibumu untukmu. Urus dulu urusan ibumu. Ayah, aku ada urusan, duluan ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja aku. Pergi sana. Ayah, aku pergi dulu.
Halo sayang, jangan marah lagi. Uang perawat sudah ada. Mau makan apa malam ini? Aku traktir kamu. Boleh? Gak masalah. Ah, Hah? Bekerja keras seumur hidup. Sudah tua, jatuh sakit lagi. Menyusahkan kamu dan anak-anak. Ah, ngomong apa sih? Kalau sakit ya istirahat saja. Kan sudah sewa perawat. Aku tidak bisa merawatmu. Mahal sekali bayar perawat. Anak-anak cari uang tidak mudah. Terutama kedua putri kita. Selama ini kita tidak bisa membantu mereka. Sekarang malah menyusahkan mereka. Itu kewajiban mereka. Kita sudah membesarkan mereka. Mereka harus berterima kasih. Ini namanya apa ya? Oh, balas budi. Mana ada kewajiban? Selama aku dirawat, rumah juga tidak kamu rapikan. Ngapain aku rapikan sendiri? Xiaoyu datang 2 kali, bantu membereskan sedikit. Lalu anak kita dan Yanyan tidak datang membantu? Ngapain mereka datang? Mereka sibuk bekerja. Fokus pada karir. Legit pula. Yanyan harus merawat cucuku. Kalau ada masalah, cari Sirius saja. Kalau Linlin? Jangan sebut namanya. Dari awal sampai akhir nggak muncul, kamu kasihan, tapi dia nggak peduli. Ujung-ujungnya malah ngandelin anak laki-laki. Linlin ini sakit hati ya? Ah, kamu jangan mikirin anak perempuan terus. Mending mikirin diri sendiri. Ah, perawat mahal begini nggak bantu beres-beres. Aku yang harus ngurus sendiri, padahal nggak susah kok. Aduh, kerjaan nggak ada habisnya. Bisa mati aku capek begini. Katanya tadi kerjaan rumah nggak susah? Baju perawat yang baru diganti, kamu cuci belum? Aku disuruh nyuci baju kamu? Gila bener sih. Kalau bukan karena kamu sakit, aku nggak mau ngomong. Wanggule. Kerja dikit aja udah ngeluh. Bertahun-tahun aku kerja keras setiap hari. Aku ngeluh apa? Aku masak setiap hari. Kamu sama anak laki-laki makan seenaknya. Piring mangkok dibiarin ayah. Siapa yang bantu aku? Waktu muda aku cari uang buat keluarga, rumah ini pun hasil jerih payahku. Kamu mau apa lagi? Wanggule. Ya udah, kamu tinggal sama rumah aja. Tapi soal rumah ini, Guoli, aku saranin kamu pikir-pikir lagi. Jangan sampai tua nanti nggak punya tempat tinggal. Hilonok. Aku sama ibumu di rumah. Perawatnya nggak ngurus rumah tangga. Aku sendiri nggak sanggup. Bisa nggak kamu bantu sebentar? ah ayah nggak bisa. Aku sibuk nih, nggak bisa pergi. Sebentar aku suruh Yanyan ke sana ya. Udah dulu. Hello. Anak kita sibuk, nanti mantunya yang dateng. Kamu aja yang percaya. Anak kita ini. Kita yang manjain sampai kayak gini. Sekarang di matanya cuma uang, lain-lain nggak ada. Bau pesing, ih jijik. Ibu, Yanyan, akhirnya kamu datang. Ayah udah pegel banget nih, baju ibumu yang mau dicuci. Ada di kamar mandi, piring di dapur belum dicuci. Aku baru aja pel lantai. Makan malam gimana?
Ayah, kerjaan segini banyak suruh aku satu orang yang ngerjain? Ayah, lihatlah, aku biasanya hanya bisa melakukan beberapa hal. Seperti merapikan pakaian ibu. Masukkan saja ke mesin cuci. Lihat, sebentar lagi anak pulang sekolah. Aku masih harus menjemput anak. Bukankah Walin bilang waktu itu, orang tua bukan hanya milikku sendiri? Kenapa setelah dapat uang, sekarang semua pekerjaan disuruh aku yang lakukan? Ini tidak benar kan? Yah, ambil uang terus kabur. Bagian uang kalian. Ah, ya, aku harus jemput anak. Waktunya sudah mepet. Kalian yang belum selesai ini kerja. Kau memang dasar. Besok suamiku yang akan menyelesaikannya. Halo Wang Liang, lain kali jangan atur-atur. Aku yang kerjakan. Kalau mau, kerjakan sendiri. Bau sekali, bikin sesak napas. Halo ya, pagi-pagi begini, ada apa dengan ibu? Ah tidak, ibumu baik-baik saja. Pagi tadi kamu ke rumah ya? Begitu kubuka pintu, ada sekotak buah di depan pintu. Tidak, aku baru saja berpikir. Malam ini ingin mengunjungi ayah dan ibu. Oh, aku juga sudah bilang ke kakak, dia bilang tidak jadi datang. Kurasa, mungkin kakak yang beli. Cuma dia yang suka cari masalah. Aku paham. Buah siapa itu? Lilinja? Kok tahu? Xiaoyu mana? Kalau dia datang pasti langsung masuk. Anakmu itu mana? Pelit banget. Setiap kali datang, kalau tidak minta-minta sudah untung. Cuma dia yang suka cari masalah. Sejak aku sakit, berapa kali anak dan menantumu datang? Lihat saja waktu Yanyan datang terakhir. Wajahnya seperti apa? Sangat tidak ikhlas. Menurutmu, apakah kita dulu terlalu pilih kasih? Pilih kasih apa? Keluarga Wang cuma punya Wang Liang. Satu-satunya keturunan. Selalu bilang adil, Menurutku sudah cukup adil. Apa ada yang kurang makan atau kurang pakaian? Bukankah semua sudah lulus kuliah dan dapat kerja? Kebetulan kamu bicara tentang ini. Hari ini, aku juga punya sesuatu untuk kamu lihat. Buku catatan. Ja? Selama ini semua yang kita beri ke Wang Liang. Sudah kutulis satu persatu. Kamu lihat baik-baik. Semua yang kita beri dan bantu selama ini. Sudah kutulis lengkap. Ngapain kamu catat semua ini? Now Pain? Ini buktinya, bukti kita pilih kasih. Now Pain? Ini buktinya, bukti kita lebih sayang anak laki-laki. Kamu lihat baik-baik, pikirkan matang-matang. Selama ini apa yang sudah kita lakukan pada anak perempuan kita? Terutama Linlin. Kita sudah terlalu banyak berutang padanya. Wang Liang kan anak laki-laki kita. Rumah ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Anak perempuan kan akhirnya akan ikut marga suaminya. Kapan anak perempuan kita minta rumah? Bukannya kamu yang mulai bicara soal ini? Lalu kamu dapat apa? Aku tidak akan ikut campur soal kamu mau kasih rumah ke siapa. Kamu juga bilang. Rumah itu kan hasil jerih payahmu. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir apa? Kule. Sikap Wang Liang dan Yanyan. Kamu kan tahu, kamu juga sudah lihat. Aku takut nanti kita berdua tidak punya tempat tinggal. Wang Liang waktu itu sudah bilang. Kalau rumah sudah dialihkan ke mereka, masalah kita berdua di masa tua. Mereka yang akan tanggung jawab sepenuhnya. Kamu percaya omongan mereka? Ayah memanggil kita berdua larut malam begini. Ada apa ya? Wah, kalau ini soal rumah, dia sudah sadar. Bagus dong. Ayah seharusnya sudah sadar dari dulu. Kamu bilang dia cuma punya satu anak laki-laki. Rumah ini tidak diberikan ke kamu, lalu ke siapa? Ayah, buka pintunya.
Xiao Yu, kamu duduk. Kok kalian berdua? Kenapa? Siapa yang bilang kami tidak boleh pulang ke rumah orang tua? Aku yang memanggil mereka pulang. Ayah, kenapa larut malam begini memanggil kita semua ke sini? Ada apa? Soal rumah, sekarang aku punya ide. Jadi, aku harap kalian semua datang untuk mendengar apa yang ingin kukatakan. Masalah rumah ini, aku sudah bilang sebelumnya. Rumah ini untuk cucu laki-lakiku. Aku ingin kalian semua paham betul soal ini. Aku tidak setuju, dulu sudah sepakat merawat orang tua itu tanggung jawab semua anak. Maka rumah ini juga harus dibagi rata untuk kami bertiga. Wang Lin, ayah sudah bilang. Rumah ini untuk cucunya. Kamu kan nanti akan menikah. Ngapain ikut campur? Ayah, kenapa mulai bahas ini lagi? Kan sudah bilang, tunggu ibu sembuh dulu. Belum selesai bicara sudah ribut-ribut. Wang Liang dan istrinya waktu itu bilang mau rawat kita berdua. Aku setuju. Tapi urusan pengalihan rumah ini, nanti setelah ibumu sembuh baru urus. Wang Liang, kamu tidak keberatan kan? Ayah tidak percaya kami ya? Kan nanti juga jadi milik kalian, jangan buru-buru. Kalau tidak mau ya sudah. Mau-mau? Mana mungkin kami tidak mau. Ayah selama ini selalu pilih kasih, tidak berubah. Wang Liang, aku tegaskan sekarang. Rumah ini tabungan terakhir orang tua. Kalau berani sembarangan alihkan, kita ketemu di pengadilan. Wang Lin, sok tahu hukum ya? Bawa-bawa hukum, ini kan keinginan ayah. Ayah sudah bilang rumah untukku, kamu masih nagih. Kamu ini apa sih maunya? Kamu, Keluarga ini harus berantakan seperti ini? Dengar ya, selama di rumah orang tua. Kamu harus pura-pura yang meyakinkan. Biar ayah senang, kalau senang rumah ini. Baru bisa jadi milik kita. capek deh. Kapan ini berakhir? Lihat nih, temanku kerja di perusahaan finansial. Mereka ada produk finansial khusus internal. Orang luar tidak bisa beli, untung pasti. Cepat urus rumahnya. Kita gadain, nanti uangnya bisa berkembang. Beneran? Sayang ini aman tidak? Dasar tidak bisa jadi orang kaya. Ini teman dekatku, mana mungkin nipu. Lihat, waktunya hampir habis. Tabungan kita dikumpulin dulu, ini terlalu sedikit. Tidak seru, nanti setelah rumahnya pindah ke kita. Kita gadain, tidak lama lagi. Uangnya berkembang, kita jadi kaya. Senang-senang apa sih? Wang Liang dan Yan Yan akhir-akhir ini rajin banget. Sering ke rumah. Aku cuma main tipu, jangan tanya, lihat kan. Di saat penting anak laki-laki yang bisa diandalkan. Baru beberapa hari sudah begitu. Kamu memang keras kepala. Kamu tahu apa? Ibu gimana? Tahu kok kamu bicara tajam tapi hati lembut. Tenang, ibu sudah membaik. Oh ayah, aku dengar Wang Liang dan istrinya. Akhir-akhir ini rajin banget, sering ke rumah orang tua. Mengerjakan ini itu, ayah malah senang. Mengira Wang Liang sudah sadar. Pura-pura ayah. Aku lihat berapa lama mereka bisa berpura-pura, pasti ada udang di balik batu. Ayah juga terlalu naif, kok nggak bisa melihat sifat asli Wang Liang dan Lian Yan itu. Hanya ketika kepentingan ayah benar-benar terancam, baru dia bisa benar-benar melihat dengan jelas. Tapi saat itu sudah terlambat. Ngomong-ngomong Xiao Yu, aku baru saja berkonsultasi dengan beberapa teman pengacara. Meskipun rumah yang ditempati orang tua sekarang atas nama ayah, tapi secara hukum, itu termasuk harta bersama selama pernikahan mereka. Secara teori ayah tidak bisa, tidak berhak untuk mengurus rumah ini sendirian. Secara teori ayah tidak bisa, tidak berhak untuk mengurus rumah ini sendirian. Artinya, ibu sebagai pemilik bersama punya separuh bagian dong? Betul. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup, selalu mengira semua di rumah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak hanya itu, sebagai anak kita punya kewajiban untuk menghidupi. Asal bisa membuktikan, dalam pembagian harta orang tua, kita bisa memperjuangkan hak kita yang sah, sampai di titik ini. Bukan untuk bersaing dengan Wang Liang, tapi benar-benar takut dia berdua menguras habis tabungan orang tua. Soalnya satu-satunya harta orang tua cuma rumah ini. Ya Xiao Yu, untuk sementara waktu, kamu sering-seringlah pulang menjenguk ibu. Kalau ada masalah apapun di rumah, langsung beritahu aku. Oak. Orang tua.
tetap harus bergantung pada aku dan Wang Liang kan? Dulu kami bukan tidak berbakti, cuma tidak ada kesempatan saja. Kami bukan karena ingin rumah ini loh. Ini semua tulus dari hati kami, ibu lihat dari semua anak. Cuma kami berdua yang paling dekat dengan ibu. Tentu saja, yang hidupnya paling susah juga kami. Ibu mengerti maksudku kan? Ayah. Akhir-akhir ini kamu sudah bekerja keras ya, Nyan. Tapi nanti kalau ibu sudah sehat, tidak akan merepotkan kalian lagi. Ah ibu, ngomong begitu jadi kayak orang luar. Kita satu keluarga tidak usah bicara seperti orang asing. Kadang-kadang sih, aku dan Wang Liang juga sedang memikirkan kami berdua. Kalau kondisi ekonomi kami lebih baik, pasti sudah berbakti pada ibu dan ayah. Sebenarnya belakangan ini, aku dan Wang Liang juga sudah berusaha keras mencari uang, kami sekarang punya proyek investasi. Proyek ini, temanku yang memperkenalkannya padaku. Orang lain tidak bisa beli, pasti untung, Bu, aku cuma berpikir. Ibu dan ayah bisa menggadaikan rumah ini. Sebagian uang gadainya, kita pakai untuk investasi. Nanti uangnya bisa beranak pinak, tidak lama lagi. Ibu dan ayah bisa hidup enak. Yanyan lihat. Kamu bicara begini, ibu juga tidak ngerti. Legit pula. Kamu juga tahu, urusan rumah kita ini, kan ayah yang pegang kendali. Ah, Investasi apa yang pasti untung, lagi pula keluarga kita. Tidak perlu kalian cari uang lebih banyak. Urus dulu ibumu dengan baik. ayah, waktunya sudah mepet. Aku duluan jemput anak, pekerjaan ini belum selesai. Besok suruh Wang Liang yang kerjakan. Yanyan, kemarin bilang, investasi apa itu? Benar-benar pasti untung. Uang beranak pinak. Anak pasti tidak akan bohong pada kita. Tapi kalau pakai rumah sebagai jaminan, hatiku kok tidak tenang. Bagaimana kalau kamu telepon Xiaoyu? Anak perempuan bukan orang luar. Dia pasti tidak akan menipu kita. Ayah, ada apa? Xiaoyu, ayah mau tanya sesuatu. Tentang investasi yang kakakmu bicarakan belakangan ini. Katanya hanya orang dalam yang bisa beli, proyek pasti untung. Kalau memang aman, ayah mau gadaikan rumah. Beli sedikit. Untuk biaya pensiun. Ayah, aku serius bilang. Tidak ada rezeki nomplok. Banyak sekali penipuan yang mengiming-imingi keuntungan besar. Jangan gegabah. Tapi kakak iparmu bilang, mereka belakangan ini sudah dapat untung. Kakakmu juga tidak mungkin bohong padaku. Entah itu kakak atau kakak iparmu, siapapun yang merekomendasikan. Jangan percaya, untungnya masih waspada. Cepat telepon Wang Liang. Kasih tahu mereka. Ayah, Ini sudah jam berapa? Kamu dan Yanyan kenapa belum sampai di rumah? Banyak barang yang harus dibereskan. ya, Yanyan tidak enak badan hari ini. Kami tidak akan datang dulu, kamu bereskan sendiri saja ya. Dah, ya. Kemudian masih baik-baik saja. Kenapa hari ini tiba-tiba berubah pikiran? Kamu tidak bisa melihatnya? Kemarin mempermalukan Yanyan. Hari ini dia cuma marah-marah, mana ada kerja terus. Tidak dapat apa-apa. Dia sedang menunggu rumahmu. Anakmu sudah beberapa hari tidak datang, kan? Jangan bicara sarkas di sini. Kalau kamu tidak sakit, mana perlu mereka bolak-balik. Kamu ini semakin tua semakin tidak masuk akal. Aku melayani kalian berdua seumur hidupku, di sini. Bahkan tidak punya hak bicara. Kenapa? Kalau bukan karena Xiaoyu dan Lin Lin yang bayar. Untuk perawatku, apa kamu akan biarkan aku lumpuh di tempat tidur? Dan tidak peduli? Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah paham, di matamu. Aku bahkan tidak lebih dari pembantu, tidak dapat sedikit pun penghargaan. Bertahun-tahun aku merawatmu dan rumah ini. Melihatmu memanjakan anak laki-laki, melihat anak perempuan tersakiti. Aku bukan hanya boneka. Aku juga kaki tangan. Aduh, sudah, dokter bilang. Kamu tidak boleh terlalu emosi, tidak baik untuk penyembuhan. Sembuh apanya? Bahkan kalau aku sembuh, tetap saja melayani kalian berdua. Aku bilangnya, Wang Guoli, hidup seperti ini sudah cukup, kalau kamu masih ingat.
Kita pernah jadi suami istri. Beri aku waktu sebentar lagi. Sampai aku sembuh cukup baik. Bisa berdiri dan berjalan. Aku akan bercerai denganmu. Perserayapannya? Ayah, ibu. Hilang, semuanya hilang. Cepat selamatkan ibu. Apa yang hilang? Jelaskan. Rumah kita, semuanya ditipu orang. Ayah, ibu. Hilang, semuanya hilang. Kamu jelaskan, apa yang hilang? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Proyek investasi internal itu sebenarnya adalah penipuan total. Awalnya dia untung sedikit, kami pikir bisa untung lebih banyak. Jadi kami masukkan semua tabungan kami. Sudah kubilang hati-hati, kenapa tidak didengar? Ayah, kami menggadaikan rumah kami untuk kedua kalinya. Aku pinjam uang dari rentenir. Sekarang debt collector akan datang, rumahku segera akan disita, ayah. Apa? Kalian berdua anak yang tidak berguna. Kalian menghancurkan jerih payahku dan ibumu. Sudah kukatakan tidak aman, tidak aman. Kamu malah memaksaku untuk cari untung besar. Sekarang habis, tidak ada yang tersisa. Ini salahku? Kamu masih laki-laki tidak sih? Menurutku ini bukan sepenuhnya tanggung jawab kami. Kalau ayah lebih awal menyerahkan rumah kepada kami, kami tidak perlu menggadaikannya. Ayah, pada akhirnya ini juga ada salahmu. Apa katamu? Selama ini, aku sudah memberikan segalanya untuk kalian. Kamu masih berani bicara tidak tahu diuntung. Kalau ayah lebih awal menyerahkan rumah kepada kami tidak perlu menggadaikannya. Pada akhirnya, kamu cuma ingin pakai rumah ini untuk memaksaku melayani kalian, kan? Wang Liang, dengarkan aku. Penggadaian rumah ini atas namamu. Pinjamannya juga atas namamu. Hutang juga atas namamu dengan Lianyan. Tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini, siap-siap saja bercerai. Yanyan. Ayah, tolong selamatkan aku kali ini. Ayah, tolong aku sekali lagi, terakhir kali. Kalau tidak, rumahku akan hilang. Yanyan akan menceraikanku. Ayah. Bagaimana lagi aku bisa membantumu? Kamu membuat masalah besar seperti ini. Ayah, gadaikan saja rumah ini untukku. Berikan uangnya padaku, aku akan cari untung. Aku akan pelan-pelan lunasinya. Ayah. Apa? Kau mau aku menggadaikan rumah? Bagaimana dengan aku dan ibumu? Aku akan kerja keras, pasti akan melunasinya. Ayah. Oh iya, ayah. Bagaimana kalau ayah minta dari Wang Ling dan Wang Yu? Beri aku sedikit juga. Mereka pasti mendengarkan kata-katamu. Sejak kecil aku membesarkanmu, memanjamu. Bagaimana bisa aku membesarkanmu sampai jadi seperti ini? Sekarang bahkan aku dan ibumu. Kau hitung-hitungan juga. Aku menyuruhmu menggadaikan rumah ini. Kenapa? Rumah ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Lagi pula, anakmu saja hampir tidak ada. Buat apa rumah jelek itu? Kalau tahu hasilnya seperti ini, aku seharusnya tidak datang mencarimu. Selain menghambat anak-anakmu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau cari solusimu sendiri. Wang Gule. Sekarang kau sudah lihat jelas kan? Inilah akibatmu memihak seumur hidup, anak lelaki dan menantumu yang baik. Mereka tidak hanya menginginkan rumahmu, tapi juga ingin menghisap setiap inci tulangmu sampai kering. Aduh, aku bodoh sekali. Setiap catatan ini, aku tidak pernah menghitungnya dengan cermat selama bertahun-tahun ini. Sudah memberikan begitu banyak untuk anakku. Tapi hasilnya seperti ini. Telepon adik perempuanmu saja. Kita sudah tua, tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Keluarga mengalami masalah besar seperti ini. Harus ada orang yang diajak berdiskusi. Hello Linlin. Ini ayahmu. Bisakah kau pulang sebentar? Ada masalah di rumah. Aku dan ibumu benar-benar tidak punya cara lagi. Apa? Menggadaikan rumah dan juga meminjam uang rentenir? Aku sudah tahu suatu hari akan seperti ini. Untungnya rumah orang tua masih aman. Waktu ayah meneleponku dulu, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Sudah. Sekarang masalahnya sudah selesai. Aku sudah berdiskusi dengan Xiao Yu, kami berdua. Pertama, lubang utang rentenir Wang Liang.
Kami tutup dulu, setidaknya selamatkan rumah kalian berdua. Yang lain kita bicarakan pelan-pelan. Lin, Xiao Yu, terima kasih. Membantu Wang Liang, dan menyelamatkan rumah orang tua. Ibu, aku tidak membantu Wang Liang. Aku kasihan padamu dan ayah, tapi uang ini. Aku dan Xiao Yu tidak meminjamkannya gratis. Suruh Wang Liang buat surat hutang. Kedepannya, semua hal terkait properti dan uang di keluarga harus didiskusikan dengan aku dan Xiao Yu. Bersama-sama berdiskusi dan memutuskan. Nak, ayah salah. Ayah, ini untukmu. Masalah pinjaman Wang Liang sudah selesai, rumah sudah aman. Terutama kamu, ibu, jaga kesehatan. Lin dan Yanyan. Kalau bukan karena kalian berdua, aku dan ayahmu tidak tahu harus berbuat apa. Siapa bilang punya anak perempuan tidak berguna? Kalau bukan karena anak perempuanku, nenek ini sudah terbaring di tempat tidur. Ayahmu pasti sudah ditipu dan hidup di jalanan. Sudah, dari awal kejadian sampai sekarang. Kamu sudah mengomuliku berhari-hari, aku sudah mengakui kesalahan. Mau bagaimana lagi? Ayah, dokumen yang tadi diberikan ke kamu adalah surat kuasa hukum yang aku buat. Di atasnya ada aku dan Xiao Yu. Bukti melepaskan hak waris properti. Kalau kamu dan ibu sudah melihat, tidak ada masalah. Tanda tangan saja. Ini apa maksudnya? Bukannya kamu selalu bilang, properti keluarga akan dibagi rata untuk kalian bertiga. Aku dan kakak tidak pernah menginginkan rumahmu dan ibu. Kami hanya ingin lebih banyak kasih sayang, Kak. Hanya saja selama ini hati ini penuh kekecewaan. Kalau tidak, aku dan kakak tidak akan membantu kakak laki-laki. Wang Wuli, lihatlah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kalian semua adalah darah dagingku. Hidup seperti langit dan bumi. Kita benar-benar salah, ibu, semuanya sudah berlalu. Kami hanya berharap, kamu dan ayah bisa hidup tenang. Bisa melewati masa tua, kami juga lelah. Lelah tapi masih punya rumah untuk pulang. Soal properti. Aku dan Xiao Yu juga tidak ada keberatan. Kalian ingin memberi ke Wang Liang? Berikan saja ke Wang Liang. Tidak bisa, urusan ini, kalian tidak bisa memutuskan. Tidak bisa, urusan ini, kalian tidak bisa memutuskan. Ayah, mau apa lagi? Lin, kamu pegang ini, tidak sah. Ayah, ini mau apa lagi? Ini wasiat baru yang aku buat, kali ini tidak berdiskusi dengan ibumu. Aku memutuskan sendiri, ayah sudah salah puluhan tahun. Tidak boleh salah lagi. Wang Guoli dan Liu Huing meninggal. Wasiat setelahnya, dibagi rata untuk ketiga bersaudara, ayah. Aku sudah sadar. Aku sudah siap, tunggu sampai ibumu sembuh. Kita juga ikut program pensiun berbasis properti di komunitas. Jadi, rumah yang sekarang akan aku gadai ke lembaga pensiun. Untuk menutupi biayanya. Kalau aku dan ibumu sudah tiada, nilai sisa rumah ini akan diwariskan ke kalian bertiga. Ayah, jangan bicara lagi. Ini keputusanku. Aku tidak mau membebani kalian lagi. Ngapain berdiri di situ? Ayo masuk duduk. Aku datang untuk menjenguk ayah dan ibu. Ibu sudah telepon dan cerita semuanya padaku. Kalian yang sudah melunasi hutang rentenirku. Terima kasih. Uang ini akan kukembalikan perlahan pada kalian. Kak, jangan bicara itu dulu. Di mana kakak ipar? Yan bilang tidak bisa bertahan lagi. Sudah mengajukan cerai. Bawa anak pulang ke rumah orang tuanya. Ngapain masih berdiri? Ayo masuk duduk. Aku tidak pantas bertemu kalian. Aku tidak pantas bertemu ayah dan ibu. Tunggu sampai aku sukses. Baru aku akan datang menjenguk kalian. Pilanglah. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah. Susah payah keluarga bisa berkumpul lengkap. Malam ini tinggal makan bersama. Ayah. Ayah masak apa hari ini? Aku bantu.